Mari kita menghidupkan semangat penginjilan. Mari kita menghidupkan gairah penginjilan. Mari kita menghidupkan semangat kita, gairah kita, orientasi kita, program-program kehidupan bergereja kita. Banyak kali saudara-saudara orang sama dengan gereja penjaga gawang. Tunggu-tunggu, orang Kristen itu banyak sekarang jadi orang Kristen penjaga gawang. Tunggu Jono, kalau orang mau datang terserah, kalau orang tidak mau datang terserah dorang. No, nanti juga gua Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak boleh. Orang jangan menjadi orang Kristen penjaga gawang, harus menjadi penyerang. Pergi ke seluruhnya, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Mari kita bilang, jangankan beritakan Injil, mimbar-mimbar gereja saya berharap di sini tadi. Mimbar-mimbar gereja siapa yang kita beritakan? Apakah kita mengajarkan perbuatan-perbuatan baik semata-mata membangun ajaran-ajaran moral? Kalau mimbar gereja kurang dipakai untuk menjadi semacam tempat seruan-seruan moral, apa beda dengan mimbar agama Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan lain-lain? Apa keunikan berita mimbar gereja dan berita mimbar agama yang lain? Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus harus menjadi berita gereja. Supaya apa? Dari pemberitaan itu akan lahir iman, akan lahir iman, akan lahir iman. Penginjilan bukan memaksa orang menjadi Kristen. Penginjilan juga bukan membujuk orang menjadi Kristen. Penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa kalau engkau percaya Yesus Kristus, dosamu diampuni dan engkau diselamatkan. Sekali lagi, penginjilan bukan memaksa orang menjadi Kristen. Penginjilan bukan membujuk orang menjadi Kristen, tapi penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa kalau engkau percaya Yesus Kristus, engkau diselamatkan. Tidak mungkin orang boleh berkenan di hadapan Allah tanpa iman yang sejati. Karena itu mendorong kita setelah 100 tahun. Mau bikin apa? Mau berbangga-bangga dengan 100 tahun. Apa komitmen kita sekarang? Apa tekad kita sekarang? Setelah jemaat ini 100 tahun. Setelah pemuda ini 100 tahun berorganisasi. Apa yang telah kita capai? Dan apa mimpi terbesar kita ke depan? Apa hasrat kita apa yang menjadi kerinduan terbesar kita ke depan apa? Mesti begitu. Mesti luruskan visi. Saya berharap pemuda, ketua pemuda, komisi pemuda, mari kita bergumul. Apa orang sasaran selama 4 tahun ke depan? Apa cuma kumpul, rajin-rajin datang ibadah cukup? Harus lebih berapi. Orang Kristen dalam memberitakan Injil tidak usah takut. Pendeta Stephen Tong bilang, orang Kristen waktu memberitakan Injil harus seperti singa. Tahu singa? Singa itu binatang yang tidak pernah takut kepada apapun. Kapan singa pernah mundur? Kapan singa ada Palia Musa dia mundur ketakutan lalu dia tutup dia pemuka? Tidak pernah. Singa binatang yang tidak takut kepada apapun. Tapi sekaligus singa itu kalau orang boleh pinjam bahasa manusia, singa itu binatang yang bijaksana. Dia akan tunggu kapan dia akan menyerang. Maka bukan berarti karena kita berani lalu kita gegabah. Tidak boleh. Bukan begitu juga. Bukan berarti asal berani lalu tidak ada perhitungan. Asal berani tidak ada strategi. Asal berani tidak pernah dilatih. Maka penting. Saya berharap ke depan harus lagi gereja ini menggairahkan penginjilan. Latih semangat penginjilan. Latih visi penginjilan ditanamkan kepada orang-orang muda. Makin banyak orang muda sekarang yang tidak peduli dengan ya katakanlah dengan program-program penginjilan. Benih firman menghasilkan buah iman.